Akan kita baca. Dan pemirsa, kita akan berdiskusi mengenai peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025 yang digelar hari ini. Sudah bergabung bersama kami Presiden KSPI Said Iqbal dan juga Koordinator Advokasi BPJS Watch Pak Timbul Siregar. Dan sebelumnya kami juga mengundang Wakil Menteri Ketenagakerjaan Pak Immanuel Ebenezer Gerungan. Namun saat ini nampaknya belum bergabung. Saya sapa terlebih dahulu Pak Said, Pak Timbul, selamat malam. Selamat malam. Baik, saya mau langsung ke Pak Said. Pak Said Iqbal, nampaknya ada banyak begitu ya poin-poin yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto menanggapi tuntutan teman-teman buruh di peringatan Hari Buruh Internasional tadi. Saya mau langsung meminta respons Anda, tanggapan Anda, seperti apa atau sebesar apa optimisme Anda mendengarkan semua Presiden Prabowo mengatakan hadiah bagi teman-teman buruh. Silakan, Bang Said. Suara saya terdengar nggak ya? Ya, terdengar jelas, Bang Said Iqbal. Silakan. Oh iya, maaf. Jadi dari 6 tuntutan yang kami sampaikan mewakili kawan-kawan buruh, hapus outsourcing, yang kedua upah layak, yang ketiga Satgas PHK, 4 adalah sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan tanpa aroma Omnibus Law, yang kelima adalah sahkan RUU PPRT, dan yang keenam berantas korupsi dengan mengesahkan RUU perampasan aset. Hampir semua boleh dikatakan direspon oleh Pak Presiden Prabowo. Outsourcing, beliau mengatakan beliau juga tidak setuju dengan outsourcing dan harus dihapuskan dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Tentang upah layak sudah dimulai kemarin, indeks tertentu kali pertumbuhan ekonomi tambah inflasi sesuai keputusan MK nomor 68 tahun 2024 yang diajukan gugatannya menang oleh Partai Buruh, KSPI dan KSPC Andi Gani. FSPMI sudah berjalan. Tahun depan insya Allah indeks tertentunya antara 1,0 ke atas. Berapa besar nanti kita berunding. Tentang Satgas PHK sedang proses, melibatkan semua unsur termasuk serikat buruh. Tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan saya sudah menyampaikan tanpa aroma Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dan itu direspon Pak Prabowo, iya enak aja bahasanya kan begitu. Termasuk yang pemberantasan korupsi. Orang korupsi nggak mengembaliin hasil korupsinya, kalau udah ketahuan ketangkap harus dikembalikan. Dan tentang RUU PRT itu sudah akan dibahas oleh laporan Bang Sufmi Dasko minggu depan. Dan ketika di samping Pak Prabowo, saya berbisik, Pak, buruh itu tidak ada yang menjadi pahlawan nasional. Kalau Bapak bisa angkat Marsina. Baik, Bang Iqbal. Bang Said Iqbal, ya nampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan Bang Said Iqbal sambil kami memperbaiki komunikasi kami. Bang Iqbal, apakah masih mendengar suara kami dari studio? Dengar. Ya, silakan dilanjutkan Bang Iqbal, tadi sempat terputus. Oke, baik. Jadi misal ketika saya duduk di samping beliau, Pak Prabowo, saya menyampaikan, Pak, buruh belum ada yang jadi pahlawan nasional, sebagai simbol itu penting. Beliau menanyakan kepada saya, siapa? Marsina. Nah, teman-teman juga setuju, maka tadi disampaikan akan dikaji sesuai prosedur undang-undang. Saya yakin tahun depan Marsina pahlawan nasional. Kita akan bentuk panitianya. Kemudian juga tentang pertemuan tokoh buruh 150 orang, tokoh pengusaha 150 orang, itu usulan saya pribadi juga. Pak, habis 1 Mei kita lanjutkan untuk pertemuan tokoh buruh dan tokoh pengusaha. Beliau juga setuju. Nah, oleh karena itu terakhir yang Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu respon dari usulan Pak Sufmi Dasko, dan kami buruh setuju. Walaupun nanti harus dilihat ya, kan Dewan yang mengajukan untuk perbaikan undang-undang, revisi ataupun undang-undang baru nggak boleh Dewan, itu kementerian. Apakah nanti Dewan ini akan sebagai lembaga think tank, semacam think tank atau analisis kebijakan yang tadi disampaikan adalah di bawah Presiden. Banyak hal yang sudah direspon, kita mengapresiasi, dan insya Allah saya sih termasuk orang yang berkeyakinan. Saya tahu benar Pak Prabowo sekali berucap dia akan memastikan harus ada keputusan bentuk tindakan, tidak hanya ucapan. Demikian.
Baik, baik Iqbal, artinya Anda sudah cukup puas dan semua yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini telah memenuhi aspirasi atau harapan kawan-kawan buruh, begitu Bang Iqbal? Kepuasan itu didapat oleh buruh. Apakah nanti kebijakan itu terlaksana? Misal contoh, kebijakan upah minimum 6,5%. Saya sampaikan pada kawan-kawan buruh, kan saya ke istana waktu itu. Ya. Menyampaikan hasil pertemuan dengan Presiden. Mereka menerima, berarti mereka puas. Nah, begitu pula dengan nanti hapus outsourcing, Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, RUU PPRT, ya, dan juga terhadap dampak PHK dengan membentuk Satgas PHK, kita akan lihat tindakan di lapangan. Disitulah baru kita bisa mengukur puas atau tidak puas. Demikian. Baik, saya mau ke Mas Timbul, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Sebelum kita membahas bagaimana perlindungan jaminan sosial tentu saja dalam kapasitas Anda, bagaimana menurut Anda, tanggapan Anda berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto tadi? Mas Timbul, nampaknya audionya masih mute. Mas Timbul, kami belum mendengarkan suara Anda. Terdengar suara saya? Oke, terdengar namun kurang kencang, Mas Timbul. Kecil. Ya, terdengar suara saya sekarang? Oke, silakan. Tidak terdengar ya? Ya, Terdengar Mas Timbul, silakan. pertama kita apresiasi ya Presiden mau bertemu merayakan May Day bersama Serikat Buruh ya. Nah, tentunya apa yang disampaikan. Halo? Gitu sih, Pak. Halo, terdengar suara saya? Iya, terdengar Mas Timbul, silakan. Ya, tentunya apa yang disampaikan dalam pidatonya itu memang kita harus lihat sebagai hal yang baik ya. Tetapi tentunya kita juga akan melihat realisasi nanti di lapangan ya terkait dengan misalnya 6 tuntutan tersebut yang sudah tadi disampaikan. Misalnya terkait dengan hapus outsourcing. Menurut saya sekarang ini ada juga yang harusnya dijalankan tapi belum dijalankan tentang outsourcing. Bagaimana putusan MK 168 yang mengatakan tentang pembatasan pekerjaan yang bisa di outsourcing. Aneh banget. Kedua, terkait dengan pasal 64 Perpu 2 yang sekarang sudah masuk menjadi pasal 64 Undang-Undang 6 tahun 2023 yang membatasi, yang mengamanatkan pembatasan jenis pekerjaan yang di outsourcing. Nah, sampai saat ini tidak juga dilakukan oleh pemerintah. Tidak merevisi PP 35 sehingga pekerjaan sistem kerja outsourcing masih untuk seluruh jenis pekerjaan. Halo? Ya, silakan Mas Timbul. Masih terdengar toh? Masih, silakan. Ya. Nah, artinya begini. Perintah pasal 64 saja sampai sekarang belum dijalankan. Oke. Perintah amanat pasal 168 saja belum, putusan MK 168 aja tidak dijalankan dengan merevisi PP 35. Dampaknya ada korban 136 pekerja IT yang di PHK dialihkan menjadi pekerja outsourcing. Nah, maksud saya untuk mengatakan kepada janji menolak atau menghapus outsourcing, coba yang perintah pasal 64 saja dijalankan dulu gitu. Sampai sekarang kan PP 35 tidak direvisi. Jadi kita bisa melihat political will itu dari apa yang diamanatkan dulu saja dulu gitu ya. Nah, ini yang kita tunggu nih. Apakah PP 35 mau direvisi atau tidak untuk membatasi jenis pekerjaan yang di outsourcing sesuai putusan sesuai dengan pasal 64 Undang-Undang 6 tahun 2023. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap memang tentang Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Sebenarnya ini udah 20 tahun. Nah, kalau dijanjikan nanti dibahas dan tidak lebih dari 3 bulan, ya kita tinggal tunggu. Karena ini menjadi sebuah bagian yang pernah dijanji-janjikan oleh pemerintahan sebelumnya. Prolegnas masuk berkali-kali, tapi tidak kunjung disahkan. Nah, jadi kita positif aja, tapi kita menanti. Jadi artinya pidato hari ini akan diuji. 3 bulan ke depan akan diuji terkait dengan revisi PP 35. Nah, terkait juga dengan misalnya adanya harapan untuk
misalnya upah layak. Nah, upah layak itu kan sebenarnya dalam putusan MK 168 dia juga harus merujuk pada kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak apa? Yang ada di Permenaker 18 tahun 2020, 64 item. Nah, ini juga yang harus bisa dikaitkan dengan di lapangan surveinya apa. Nah, jangan sampai ada kenaikan upah minimum yang memang tidak jelas dari mana. Pokoknya 6,5 kan begitu. Ya. Oke, tetapi ketika 6,5 dikaitkan dengan fakta di lapangan, misalnya minyak goreng saja, tahun lalu naiknya 7,5% inflasinya. Nah, artinya ada komponen dari 64 item KHL yang nilai inflasinya lebih tinggi dari kenaikan upah minimum. Pangan, beras, itu juga lebih tinggi daripada kenaikan upah minimum. Yang kita harapkan adalah bahwa pemerintah bisa mengukur secara lebih objektif terkait dengan kebutuhan hidup layak yang nanti dikaitkan dengan berapa komponen item, 64 komponen item itu yang dirinci harga apa, biaya-biayanya dan sebagainya, sehingga bisa terukur secara lebih objektif. Nah, ini yang memang kita harus tunggu terkait dengan adanya undang-undang ketenagakerjaan baru, ya. Nah, demikian juga dengan Dewan ataupun Satgas PHK. Satgas PHK kita dorong, kita dukung. Nah, baik dari hilir maupun dari hulu. Nah, ini juga terkait dengan hulu, bagaimana mencegah terjadinya PHK. Bahwa pekerja, serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah, kan dalam amanat Undang-Undang 13, Undang-Undang 6 2023 juga disebutkan harus menghindari terjadinya PHK. Nah, bagaimana dengan pemerintah? Bisa nggak dia melakukan upaya untuk menghindari terjadinya PHK? Bahwa daya saing produk lokal kita saat ini juga masih dibayangi oleh barang impor, dibayangi oleh kalau barang ekspor dengan tarif impor di negara tujuan sana. Nah, ini kan juga kembali kepada kalau nanti daya saing produk kita kalah, ya PHK siap-siap saja. Demikian juga terkait dengan skill kita. 53% angkatan kerja kita itu SMP ke bawah. Bagaimana bisa merespon tentang investasi yang masuk berbasis padat modal yang menginginkan SDM di Indonesia siap untuk mengisinya itu. Nah, ini kan kembali bagaimana usaha pemerintah juga untuk meningkatkan skill pekerja kita. Jadi kembali bahwa apa yang disampaikan itu baik, tapi kita akan uji di lapangan di bulan-bulan berikutnya terkait dengan apa yang telah dijanjikan. Ya tadi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Kan ini intinya bagaimana partisipasi serikat pekerja dilibatkan. Jangan sampai nanti seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak dilibatkan, akhirnya oleh MK disebut minim partisipasi. Nah, ini yang harus menjadi bagian yang dilihat oleh pemerintah ketika Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sekarang mau digagas. Nah, kami mengapresiasi nih, DPR sudah Komisi 9 memulai panja tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Demikian. Baik, Mas Timo, ada banyak catatan begitu. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian pembuktian dari apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto tadi. Anda menyinggung mandat dari putusan MK 168 begitu untuk merevisi peraturan pemerintah nomor 35. Sama ke Bang Said Iqbal. Bang Said Iqbal, dalam waktu dekat dari sejumlah poin-poin tadi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, apa yang akan diselesaikan terlebih dahulu, Bang Iqbal? Yang paling dekat deh. Bang Said masih unmute, mohon maaf. Masih mute maksud saya, audionya. Sudah terdengar? Ya, silakan. Pertama akan dimulai dengan pertemuan 150 tokoh buruh dan 150 tokoh pengusaha yang saya usulkan untuk mencari persamaan-persamaan. Tentu ada perbedaan, itu biasa, di seluruh dunia juga seperti itu. Nah, dari situ tentu akan kita rumuskan mana dari 6 isu ini yang menjadi penting dalam pertemuan tersebut. Maaf. Ya, nah, berikutnya adalah minggu depan Pak Sukmi Dasko dan Mbak Puan Maharani bersama pemerintah bersepakat untuk mulai membahas rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Bagaimana sistem upahnya, bagaimana jam kerjanya, bagaimana jangan lagi mereka tidur bersama kandang anjing, jangan lagi disetrika. Itu perlu perlindungan itu minggu depan. Nah, untuk
Satgas PHK memang sudah masuk dalam tahapan finalisasi. Iya. Ya, semuanya ini dalam waktu dekat kurang lebih sebulan akan berjalan. Nah, terhadap isu yang jangka panjang seperti RUU Undang Ketenaga Kerjaan yang baru tanpa aroma Omnibus Law, tentu nanti serikat-serikat buruh harus mengajukan juga sandingan. Pemerintah harus mengumumkan secara terbuka draftnya. Begitu pula DPR. RUU perampasan aset itu kan sudah ada. Pak Prabowo menyatakan saya setuju dengan RUU perampasan aset. Artinya kita mendorong nih. Mungkin dalam waktu beberapa bulan ke depan kita minta DPR untuk menjalankan itu bersama pemerintah yang sudah disetujui oleh Pak Prabowo untuk dibahas. Dan tentang upah layak itu kan sudah ada keputusan MK nomor 68 tahun 2024 yang digugat oleh Partai Buruh, menang. Di situ dikatakan inflasi plus alfa kali pertumbuhan ekonomi. Alfa itu indeks tertentu. Ya, oleh karena itu kita pakai itu dulu. Indeks tertentunya kami mengusulkan 1,0 sampai 1,2. Nah, nanti di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru kita kaitkan kembali antara keputusan MK dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang sudah diturunkan di Permen yang 64 item itu. Semua nanti kita akan diskusikan untuk jangka panjang. Tapi intinya nggak ada presiden yang merespon langsung apa yang diinginkan oleh buruh. Kan yang menyampaikan 6 tuntutan, kalau teman-teman media lihat, saya langsung direspon langsung oleh presiden. Ini nggak pernah ada, kecuali mungkin zaman Pak Soekarno 1 Mei 1965. Tapi waktu itu adalah partai yang dipimpin oleh Aidit, bukan serikat buruh. Nah, hari ini kita menemui seorang presiden yang merespon. Ya, kalau mau cari terus kesalahannya, ya nggak ada habisnya. Kita aja juga gudangnya salah kok. Maksud saya, dari 6 isu ini kita jaga, kita kawal, kita beri masukan. Termasuk tadi Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Kan harus jelas dulu. Kan belum didiskusin struktur organisasinya bagaimana, fungsi dan tugasnya bagaimana. Kalau lah dia di bawah presiden, DKPP juga dewan, tapi dia tidak menjadi setingkat menteri. DJSN juga Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dia tapi tidak setingkat menteri. Jadi semua kita diskusikan tahap demi tahapnya. Tapi yang pasti janji itu kita pegang. Baik Iqbal. Dari semua kesepakatan tadi akan ada pertemuan 150 pimpinan buruh begitu dengan pengusaha. Dari kalangan teman-teman serikat buruh seperti apa aspirasinya? Apakah semua satu garis setuju akan melakukan pertemuan atau masih ada yang tidak setuju di lingkup teman-teman serikat pekerja, serikat buruh? Yang hadir hari ini di lapangan Monas bersama Presiden Prabowo Subianto adalah, saya boleh klaim 90% konfederasi dan federasi yang ada di Indonesia. Ya memang tidak mungkin kita mengambil semua. Di Jepang juga biasanya Rengo yang terbesar. Ada yang komunisnya Zeng Roren, ada Zeng Rokyu. Itu pun mereka berbeda dengan Rengo. Di Amerika AFL-CIO, tapi ada juga serikat-serikat independennya. Di Jerman ada DGB, tapi ada juga serikat-serikat yang kecil yang terkadang tidak ingin terlibat di dalam proses-proses yang akan diambil dialog yang dibangun oleh pemerintah. Yang paling penting menyampaikan isu itu di hadapan presiden adalah sebuah metode. Aksi juga metode. Ini cara. Dan kalau presiden merespon apa yang kita sampaikan langsung, disiarkan oleh media meluas, siaran langsung di seluruh Indonesia, itu juga kan sebuah metode. Tapi yang paling penting isunya, tindak lanjut, dan sikap serikat buruh tetap independen, tidak dikooptasi oleh pemerintah maupun pengusaha. Itulah yang diambil sikap oleh KSPI dan Partai Buruh dan serikat-serikat buruh yang hadir pada hari ini. Baik Iqbal, tadi ada aspirasi pertanyaan Mas Timbul juga nih, tadi berkaitan dengan revisi Perpu
maksudnya PP 35, apakah ini akan menjadi salah satu aspirasi juga yang sedang dibahas oleh teman-teman serikat buruh? Itu betul, betul. Karena PP nomor 35 kan masih pakai Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Kan sudah ada keputusan MK nomor 68 tahun 2024 di mana outsourcing dibatasi dan jenis-jenis pekerjaan yang dibatasi itu harus didiskusikan dengan stakeholder, serikat buruh, pemerintah dan pengusaha yang nanti diputuskan oleh pemerintah. Maka dengan demikian PP nomor 35 udah gugur, sama kayak PP nomor 51 tentang upah minimum udah gugur. Nah, ya kita nanti mau dorong seperti yang disampaikan tadi, Ya. dibentuk PP yang baru. Nah, kita mintanya kalaupun ada outsourcing kembali ke Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang dibatasi 5 jenis pekerjaan. Mas, saya pamit dulu ya. Kebetulan saya ada kegiatan lagi. Saya Baik. minta izin. Baik, Bang Iqbal. Kita harapkan perjuangan teman-teman ini tidak berhenti di sini. Pembuktian yang paling penting begitu ya. Terima kasih Bang Said Iqbal sudah bergabung bersama Terima kami. kasih Pak Silakan melanjutkan aktivitas. Said, Bung Timbul. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Bang Timbul, saya mau langsung ke Bang Timbul. Bang Timbul, Ya. bagaimana respons Anda, tanggapan Anda? Seberapa optimisme Anda mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Said Iqbal tadi? Ya, kita terdengar suara saya ya? Ya, silakan. Ya, tentunya kita memang ketika mendengar pidato Pak Prabowo, ya kita senang. Ya, betul. Tetapi kan juga kita punya record ke belakang bahwa hal seperti ini juga kan sering dijanjikan ya. Dan tentunya ini yang menjadi persoalan tentang political will realisasi di lapangan. Ya. Kedepannya bagaimana. Nah, jadi misalnya terkait tadi PP 35, menurut saya sudah sangat lama, 2022 sampai sekarang kan udah 3 tahun. Susah sekali merevisi pasal tentang alih daya itu. Padahal itu sangat terkait dengan praktek di lapangan yang saat ini ada 136 pekerja di bidang IT yang harus di PHK untuk dialihkan menjadi pekerja outsourcing. Karena apa? Karena tidak ada pembatasan yang seharusnya 3 tahun lalu sudah mulai dibahas dan sudah mulai diselesaikan sehingga tidak ada korban. Nah, kita nggak tahu apakah besok, lusa, 5 tahun lagi PP 35 direvisi, kita nggak tahu. Nah, demikian juga dengan tadi Dewan Kesejahteraan Buruh dan sebagainya. Saya berpikir kita punya Impres 1 2025 efisiensi anggaran. Kementerian Tenaga Kerja banyak diefisiensi. Kita ciptakan lagi Dewan Kesejahteraan yang nanti anggarannya dari APBN. Apa memang begitu ketika ada yang diefisiensi, ada yang dimunculkan? Kalau menurut saya, kesejahteraan buruh itu tidak harus melulu melalui dewan. Dia tinggal bagaimana dikonstruksi dalam substansi hukum regulasi yang betul, yang bisa mendukung kesejahteraan. Demikian juga dalam hal implementasi. Misalnya kesejahteraan dalam sisi regulasi. Sampai saat ini, pekerja formal yang mikro dan kecil itu kan tidak wajib ikut jaminan pensiun. Ya. Oleh sebab itu kita dorong supaya wajib, supaya apa? Pekerja mikro kecil 5 satuannya punya jaminan pensiun. Nah, terus kita bicara juga media itu tidak hanya melulu soal pekerja penerima upah, pekerja formal. Bagaimana pekerja informal? Sampai saat ini pekerja informal tidak bisa ikut jaminan pensiun. Padahal mereka juga akan pensiun pada saatnya. Pada saatnya akan tua, pada saatnya akan menjadi lansia, dan dia butuh dana pensiun, jaminan pensiun. Oke, Mas Nah, Timbul. demikian juga, ya, Mas Timbul. terkait dengan misalnya, ya, silakan Mas. Tadi kan kita sudah mendengarkan ada 6 tuntutan dari teman-teman buruh. Bagaimana kemudian dengan aspirasi teman-teman dari BPJS Watch? Apakah tuntutan-tuntutan yang dijelaskan oleh Bang Said Iqbal tadi juga sudah cukup mengakomodir aspirasi teman-teman di BPJS Watch, termasuk yang Anda sebutkan baru tadi? Ya, artinya memang Silakan. ya, kami menganggap itu sudah baik. Oke. Ya, itu sudah baik. Tetapi kan juga harus lebih diperinci. Kesejahteraan itu apa? Misalnya tadi saya sampaikan, kesejahteraan pekerja informal. Bagaimana juga harus dipikirkan bahwa yang namanya pekerja kan tidak hanya pekerja formal.
60% angkatan kerja kita itu pekerja informal. Mereka sudah bisa masuk jaminan pensiun belum? Belum. Nah, ini kan harus juga menurut saya nggak perlu melalui Dewan Kesejahteraan, itu bisa dilakukan dengan merevisi PP 45 2015. Oke. Demikian juga dengan kesejahteraan buruh saat ini sedang tanda kutip terancam dengan rencana Kementerian Kesehatan akan menerapkan kelas rawat inap standar di program JKN hanya 1 ruang perawatan yang maksimal 4 tempat tidur. Sementara saat ini pekerja formal kita yang kelas 1 merasakan kelas 2 tempat tidur. Nanti mau jadi 4 tempat tidur. Itu mau dilakukan di 1 Juli 2025. Ya, kita berharap tanpa melalui Dewan pun pemerintah harusnya sudah mengetahui dan menolak keinginan Kementerian Kesehatan untuk menerapkan kelas rawat inap standar 1 ruang perawatan. Ini akan menurunkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya di program JKN. Nah, demikian juga dengan jaminan sosial lainnya. Tadi saya katakan bahwa masih banyak pekerja-pekerja kita yang formal yang belum dapat jaminan pensiun, belum dapat jaminan hari tua. Nah, tinggal kita butuhkan adanya kemauan baik dari struktur hukum. Siapa pengawas ketenagakerjaan? Ayo, regulasinya sudah mewajibkan. Tinggal Anda kawal bagaimana pengusaha itu bisa disiplin dan mau mendaftarkan para pekerjanya. Kan kita nggak perlu diskusi lagi kalau ini karena regulasinya ada. Tinggal kita dorong peran pengawas yang lebih berkualitas dan tegas dalam pengawasan dan penegakan hukum. Ini kan persoalan regulasinya sudah sangat jelas. Bagaimana misalnya terkait dengan upah minimum yang sudah jelas-jelas tidak boleh pengusaha membayar upah di bawah ketentuan upah minimum. Kalau dilakukan ada tindak pidananya. Nah, kita nggak jauh-jauh dari istana, ada pekerjaan dibayar di bawah upah minimum. Tapi sekarang kalau dilaporkan, apakah pengawas mau menjalankan tugasnya dengan baik sehingga bisa menindak ataupun mendisiplinkan pengusaha yang tidak membayar upahnya. Nah, ini kan persoalan ketika dilapor pekerjaannya akhirnya di PHK. Nah, kembali bahwa kesejahteraan itu sudah jelas dalam sisi regulasi tertentu. Memang akan ada yang lainnya, iya. Demikian juga misalnya dengan pekerja online, pekerja online yang memang juga harus diatur karena mereka nggak bisa dibiarkan kerja 20 jam, 19 jam, 18 jam, mereka akan investasi penyakit. Demikian juga dengan pendapatannya, bagaimana intervensi pemerintah terkait dengan aplikator yang bisa memotong pendapatan ataupun pembagiannya tidak adil gitu kepada pekerja ojek online dan sebagainya. Nah, jadi kembali menurut saya ini sebenarnya bagian yang oke, kita terima sebagai bagian dari pidato, tapi yang kita tunggu realisasinya. Nah, karena tadi kita sudah sering mendengar ini, tinggal sekarang kita menunggu betul gak akan dilakukan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo tadi seperti itu. Baik, Bang Timbul. Jadi memang perlu ada hal yang lebih rinci begitu ya mengenai aspirasi-aspirasi yang Anda sampaikan tadi dari pidato-pidato, dan kita harapkan juga apa yang akan dilakukan ke depan, ada Dewan Kesejahteraan Buruh, ada Satgas PHK yang akan dibentuk, ini bisa menjawab keraguan kita, bisa pemerintah dan teman-teman buruh juga bisa menjawab keraguan kita begitu, bisa dibuktikan, bisa dilakukan secara nyata. Bang Timbul ya. Terima kasih banyak Bang Timbul. Waktu kita terbatas, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Pertama. Selamat malam. Salam sehat. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih.